Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal arda bi qudratihi wa dabbaral umura fid dharaini bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi fatariqu ilaihi wahidul lil qasidin wad dalilu alaihi la'idul lin nazirin walakin Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalatu ala sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrarit thayyibin at-tahirin wa sallama wa 'azzama ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Bismillahirrahmanirrahim. Tangga yang ketiga dari 7 tangga ya, terakhir adalah takwa. Takwa itu ada yang fardu, ada yang takwa khair wa adabin, takwa adab. Kemudian wa maladzi apa? La budda minhu hahuna fa antakula man arada an ayyattaqiyallaha falyura'i. Tertulis falyuraji, salah cetak, ganti falyura'i, fa lam ya ra alif ain. Man arada ayyattaqiyallaha falyura'i al-a'dha al-khamsah fainahunna al-usul wahiyya al-ain wal uzun wal lisan wal qalbu wal batnu fayakhrisu 'alaiha bisyanati laha an kulli ma yakhafu minhu dararan fi amriddin min maksiatin wa haramin wa fudulin wa israfin min halalin. Wa malladzi la budda minhu hahuna barang siapa yang ingin man arada ayyattaqiyallaha, barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah, fal yura'i al-a'dha al-khamsah. Yura'i itu dari wara, wirai, harus mampu menjaga 5 anggota tubuh. Wahya al-ainu wal uzunu wal lisan wal qalbu wal batnu. Mata, telinga, lidah,
hati dan perut. Kelimanya harus dijaga agar tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan madarat bagi agama, yakni menghindari yang haram dan berlebih-lebihan terhadap yang dihalalkan yang ada hubungannya dengan fa'innahunal usul yang kerok itu sumber kejahatan, kemaksiatan dari 5: mata, telinga, lisan, hati, dan perut. Ya, perut. Jadi harus mampu menjaga yang 5 anggota badan. Menghindari dari yang haram dan israf atau berlebih-lebihan dari yang halal. Jadi bukan saja menjaga atau menghindari dari yang haram, tapi harus mampu menjaga wara' itu menjaga. Ya. Jangan sampai berlebih-lebihan dari barang yang halal. Walaupun itu halal, kita jaga jangan sampai israf atau berlebihan. Yang ada hubungannya dengan mata, telinga, lisan, hati, dan perut. Ya. Kalau di Al-Qur'an, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a absar afidah. Ya, Imam Ghazali muridnya ngambil dari yang 3 pokok. Garis besarnya 3: pendengaran, penglihatan, dan hati atau perasaan. Al-faslul awalu, pasal yang pertama adalah faslul aini, pasal mata. Summa alaika waffaqakallahu wa iyyana bi hifdzil ain fa inna sababu kulli fitnatin wa afatin. Diwajibkan kepada kamu, ya, atau hendaklah, summa alaika itu kemudian diwajibkan kepada kamu, waffaqakallahu wa iyyana, semoga Allah memberikan pertolongan, taufik kepada kita, kepada kamu dan kita, waffaqakallah wa iyyana, dan kepada kita, bihibdil aini, dengan menjaga mata agar tidak menimbulkan berbagai macam kemaksiatan. Mengapa? Fa'innaha, maka sesungguhnya mata itu sababu kulli fitnatin wa afatin, menjadi sebab apa? Fa'inna sababu kulli fitnatin, jadi sebab setiap fitnah, wa afatin, dan panca. Afat itu panca bahaya. Pangkal timbulnya fitnah, wa afatin, dan afat. Afat itu artinya kerusakan, atau orang Jawa bilang panca bahaya. Mata itu menjadi sebab atau pangkal timbulnya fitnah
dan mara bahaya atau panca bahaya. Untuk itu kita harus benar-benar memelihara atau mengendalikan jangan sampai mata dan penglihatannya. Kalau mata nggak jadi masalah, yang jadi masalah itu adalah penglihatannya. Ya, Imam Ghazali menyebutkan ain, tapi di Al-Quran absor. Ain itu mata, tapi kalau absor fungsi daripada ain, fungsi daripada mata, yaitu penglihatan. Bukan matanya, tapi penglihatannya. Sebaliknya tidak akan ada penglihatan kalau memang tidak ada mata. Ya kedua-duanya benar. Jadi sekali lagi kita harus mampu menjaga agar mata dan penglihatannya jangan sampai terjerumus kepada fitnah dan berbagai macam afat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Surat apa? Ada yang apa? Pemuda-pemudi biasanya hafal. Ya ma'syarus syabab, hadisnya. Terus Qur'annya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kalau ini enggak hafal, pemuda-pemudi bahaya. Harus hafal. Sebab ini adalah merupakan benteng, jangan sampai punya mata jelalatan. Surat apa? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Al-Quran surat apa? Ada yang bawa HP? Ada yang bawa HP? Kullil mu'minina yaghuddu. Kalau tafsir Fathur Rahman yaghuddu min absarihim bil mudhari, yaghuddu min absarihim. Surat ya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Surat An-Nur ayat 30. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Baca kalau udah ketemu. Indri, biasanya Indri paling cepat baca. Sok. Ngambil dulu Qur'annya. Yang getol tadarusan kan Indri. Tiap waktu Bapak dengar Indri lagi. Nanti diborong sama Indri pahalanya. Baca Indri. Baca dong.
An-Nur ayat 30. Surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Pujur. Furuj bukan pujur, kebaliknya nih. Furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ada terjemahannya? Ada. Sok terjemahkeun. Ya, ini cocok perempuan yang bacanya kan? Qul lil mu'minina, bukan qul lil mu'minati. Emang harus perempuan. Qul lil mu'minina, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. Yang tidak beriman nggak usah ya GR, nggak usah GR, nggak usah tersinggung. Ini khusus untuk orang-orang yang beriman, laki-laki. Yang tidak beriman bukan berarti tidak laki-laki, ya, tapi laki-laki. Qul lil mu'minina, qul katakanlah lil mu'minina pada orang-orang laki-laki yang beriman, ya guddu, goddo ya guddu fil mudhari', hendaklah mereka menahan min absorihim, dari pandangan mereka. Tahan, gud ya guddu min absorihim, wa yahfadzu, dan menjaga furujahum, memelihara furujahum, farjinya, kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih suci lahum, bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang yasnaun, mereka, apa yang mereka perbuat. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Yang pertama itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lam anni ta'ammaltu hadhil ayat fa idzan fiha ma'aqisoriha salah satu ma'anin. Al-Quran surat An-Nur ayat 30 yang barusan adalah mengandung 3 makna yang luhur. Salah satu ma'anin azizatin. Yang pertama ta'dibun wa tanbihun wa tahdidun. Ya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim mengandung 3 makna yang aziz, yang luhur. Yang pertama adalah ta'dib wa tanbih wa tahdid. Ta'dib, tanbih, tahdid. 3 arti, 3 makna yang luhur. Ta'dib apa? Addaba yu'addibu ta'diban. Ta'dibun addaba yu'addibu ta'diban. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Addibu berarti pendidikan. Ta'dibun, ayat tersebut mengandung yang pertama adalah
pendidikan. Wa tanbihun, yang kedua adalah tambih. Apa tambih? Peringatan. Terus wa tahdidun, Basirin wa mundirin, mundir itu peringatan, ya. Nadhira, tahdid ay nadhirun, wa tahdidun artinya peringatan, didikan, peringatan dan ancaman. Nadhir, wa tahdidun dan ancaman. Ayat yang tadi mengandung arti pendidikan, peringatan dan ancaman. Fama ta'dibu faqauluhu ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat yang pertama yang merupakan ta'dib atau pendidikan adalah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kul, perintah. Siapa yang diperintah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Dulu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj di atas, ya, mau percaya mau tidak, karena belum pernah ke sana kan, kecuali kalau pernah ke sana pasti percaya, ya, bersama dengan Nabi Muhammad, bersama dengan malaikat Jibril, ketemu dengan makhluk yang besarnya luar biasa. Bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu makhluk apa? Sebaiknya Tuhan tanya langsung kepada yang bersangkutan. Wahai makhluk Allah itu gedenya luar biasa. Tangannya itu jumlahnya 10.000. Tahu tangan? 10.000 tangan. Jangan tanya gedenya kayak apa. Makhluk punya tangan 10.000. Dari satu tangan punya 10.000 jeriji. Satu tangan 10.000 jeriji. Manusia mah kalau 6 saja 6 saja gonjelong, hitung jerijinya ada 6. Kok 6? Padahal nggak jadi masa, justru karena memang tidak biasa jadi gonjelong 6 atau 4 kurang 1. Kok 4? Nah, ya emang kenapa kalau 4 gitu? Karena tidak biasa, biasanya 5, kok ini 4. Karena tidak biasa, ya, sehingga ribut. Padahal ada makhluk Allah yang punya satu tangan, jerijinya itu bukan hanya 5, tapi 10.000 jeriji. Luar biasa kan? Ya. Jadi makhluk Allah punya tangan 10.000, dari satu tangan punya 10.000 jeriji. Silakan hitung berapa jerijinya. Makhluk itu berapa jerijinya? Satu tangan 10.000 kali 10.000, 10.000. Jerijinya berapa? Tangannya 10.000, satu tangan jerijinya 10.000. Jadi ada berapa jeriji? Ya. Kata Rasulullah, kok banyak amat itu loh tangannya, jerijinya. Ya. Allah menciptakan makhluk itu spesial untuk menghitung setiap tetesan hujan, mulai dari Nabi Adam sampai nanti terakhir, itu ngitung itu terus, tes. Pernah ngitung hujan? Nggak usah, karena ada malaikat khusus yang tugasnya ngitung jumlah tetesan yang jatuh ke bumi, dari langit jatuh ke bumi, dihitung oleh makhluk itu, ya. Karena yang menghitung adalah malaikat, sehingga kita apa itu suka Allah marzukna, ada angin rihan, kalau hujan sayyiban nafi'ah. Setiap tetes atau hembusan angin dan tetesan air hujan, ya, supaya menjadikan rizki, bukan malah petaka. Jadi dihitung oleh malaikat 1, 2, 3, mulai dari Nabi Adam sampai
terakhir nanti ada malaikat yang khusus ngitung hujan. Kalau yang menurunkan siapa? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail turunkan hujan, dihitung oleh malaikat itu. Makanya dirijinya banyak sekali. Ada 10.000 tangan, tiap tangan 10 apa? 10.000 driji. Masih kehitung karena punya tangan dan driji yang banyak. Tapi kata malaikat ada yang tidak terhitung. Tetesan hujan dari mulai Nabi Adam sampai zaman akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih bisa dihitung berapa yang turun dari langit ke bumi. Tapi ada yang tidak terhitung. Apa? Sholawat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap disebut nama Muhammad, kita menjawab atau apa dengan doa sallallahu alaihi ya, atau mau langsung dengan salam sholla wasallam sallallahu alaihi wasallam lengkap. Setiap disebut Muhammad atau setiap ada orang yang membaca sholawat terhadap Nabi, orang juga ikut mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak terhitung oleh malaikat yang gedenya luar biasa. Hujan sakitu lobana ti Nabi Adam sampai akhirnya bisa kehitung, tapi ini tidak kehitung. Apa saking banyaknya rahmat dan salam ya yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dari Rasulullah kepada umatnya, dari malaikat kepada umat Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan rahmat dan salam kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? 1 kali baca sholawat 10 kali lipat ya, turun rahmat dan salam dari Allah kepada yang membaca sholawat walaupun satu kali 10. Jadi rugi pisan kalau ada dengar sebutan Muhammad kita diam saja. Allahumma sholli ala Muhammad, diam saja. Allahumma sholli ala Muhammad, hari-hari wae. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, masih kene hari-hari. Iya, padahal kesempatan yang 30 berapa? Yang 23, yang 11 taraweh ya. Kan setiap 2 rakaat assalamualaikum Allahumma sholli ala Muhammad hari-hari we. Sholli ala Muhammad hari-hari. Sholli ala Muhammad hari-hari. Rugi pisan. Rugi padahal itu hampir 30 sholawat dari Allah dan malaikat yang diberikan kepada kita yang membaca sekali. Karena sekali Allahumma sholli ala Muhammad sekali sholawat berarti dibalas 10 kali sholawat ya. Kalau 3 kali berarti 30 kali berapa? 11 berapa? 3 kan 11 kali atau 5 kali salam? 5 kali salam, 10 kali salam? 5 kali. Salat tarawih yang 11 rakaat itu berapa kali salam? 6 kali. Masa? Kan yang 2 rakaat 2 kali salam. Assalamualaikum. Masa 6 kali? Berarti kalau 6 kali cuma 3 rakaat. Assalamualaikum. Kan 2 kali salam. Ya, bukan salaman, sekali salam. Masa 2 rakaat sekali salam? Ya 2 kali salam. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum ke kiri, kan 2 kali salam. 2 rakaat 2 kali salam. Ya. Terus langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya 3 kali Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaihi atau sholli. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ikuti Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. 30 sholawat dan salam yang kita terima
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menghantarkan? Malaikat yang suka berkelana berkeliling mencari solawat disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya malaikat Suyahin. Suyahin itu malaikat berkelana. Karena arti Suyahin itu berombong ke dia. Sibuk pak, jangan tanya sibuk. Sibuk setan elotik, gede mah. Luar biasa. Jadi setiap orang baca sholawat ada malaikat Suyahin. Begitu baca sholawat ada malaikat Suyahin untuk menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah kembalikan lagi ke kita, sekali dibalas dengan 10 kali sholawat dari Rasulullah, malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kacidarugina, kok masih wani bidengah sholawatan bid'ah, masya Allah. Ya, terkecoh sama dalil bid'ah itu. Padahal pahalanya luar biasa. Sampai mana tadi? Yang pertama adalah apa? Qulil mu'mini yaghuddu min absarihim. Itu adalah merupakan ayat ta'dib. Ayat ta'dib itu didikan kepada orang-orang yang beriman. Katakan Muhammad kepada orang-orang beriman laki-laki, yaghuddu min absarihim. Perem yaghuddu itu pejamkan mata, tong molotot wae. Menang molotot tapi ulah sa tingali-tingalina. Menang ningali menang molotot tapi ulah sa polotot-polototna. Jadi jangan jelalatan lah maksudnya. Yaghuddu min absarihim itu didikan ya. Kalau kita tidak nurut berarti ya tidak ada adab. Adab itu berarti tidak sopan. Su'ul adab biadabihi wa ila fayakunus si al adabi. Jika tidak nurut kepada ayat itu, tidak melaksanakan ayat perintah itu, berarti kita termasuk orang yang su'ul adab ya. Su'ul adab. Kalau yang menyampaikan Rasulullah berarti kita tidak nurut kepada Rasulullah. Gitu loh. Rasulullah lewat siapa? Lewat para sahabat, para ulama, para kiai, para ustadz. Jadi kalau ada ustadz yang kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, itu hakikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tidak nurut sama yang ustadz sama kiai, ya sama saja dengan tidak ada adab atau suul adab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi ya harus ingat, yang merasa dirinya laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim. Ya, kendalikan mata, ya. Apa yang dikendalikan? Menahan pandangannya. Karena apa? Karena setiap kita memandang itu ada garis yang langsung ke pikiran, ke hati. Ya, setiap kita melihat langsung kerekam oleh hati. Kalau yang kita lihat tentang maksiat, langsung ada satu noktah, ada satu titik hitam di hati. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Ada benang yang nyambung. Ada benang yang nyambung. Kamu lihat ini? Lihat nggak? Ya. Otomatis paling tidak kamu, iya, langsung itu wadah yang warnanya hitam. Langsung ngomong kan? Langsung ke pikiran, ke hati. Tertulis. Terus kalau kamu melihat yang maksiat, langsung kerekam, langsung nyambung, langsung ditulis di hati. Makanya hati-hati melihat itu. Bisa menimbulkan syahwat yang mengakibatkan kita maksiat, juga bisa menimbulkan, mengakibatkan taat, ya, taat. Jadi
Kalau memang itu maksiat, jangan dilihat. Kalau memang bahaya, nggak usah dilihat. Tidak usah dilihat. Sebab apa? Sebab pasti kerekam, langsung masuk. Langsung masuk. Setelah dilangsung, apa yang kamu lihat sama dengan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu bicarakan. Sebab apa? Secara tidak langsung, pasti kamu melihat warna apa saja, hati pasti berbicara atau mengatakan bahwa itu adalah warna merah, hitam, putih, dan lain sebagainya. Makanya hati-hati. Pandangan mata langsung menusuk dari mata turun ke hati, atau dari hati turun naik ke mata? Yang benar mana? Dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Yang benar dari hati naik ke mata. Dari hati dulu baru ke mata. Bukan dari mata turun ke hati ya? Hah? Halo? Dari hati turun ke atau naik ke mata? Dari hati naik ke mata. Apa yang kamu pikirkan langsung ya dibuktikan. Bukan dari mata turun ke hati. Nanti bahaya kalau dari mata turun ke hati. Apa yang kamu lihat simpan dalam hati, ngeruwet terus. Akhirnya sakit. Apa? Sakit hati. Kenapa? Karena tidak bisa merealisasikan dari apa yang kamu lihat. Hati-hati. Yang pertama, ta'dib wala budalil abdi min imtisali amri sayyidi wa ta'addubi bi adabihi wa ila fayakunu si al adab, ya, si al adab, sul adab maksudnya. Jadi kalau tidak nurut ya kepada sayyid, kepada tuanya, berarti sama saja dengan suul adab. Yang kedua, wa amat tanbihu, ayat yang kedua dari kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Yang kedua, tanbih merupakan ayat peringatan. Ayat apa? Dzalika azka lahum wa yantaliqu ala ma'naini, ya, mengandung arti atau dua arti, dua makna. Dzalika azka lahum, arti yang pertama al-awalu dzalika atharu liqulubihim wa zakatu taharatu wa tazkiyatu tathiru. Dzalika azka lahum, pandangan mata itu azka lahum, ya, pandangan mata itu dzalika, itu azka lahum. Apa azka lahum artinya? Lebih suci bagi mereka. Pandangan mata itu mengakibatkan apa? Lebih suci bagi mereka. Bagi mereka yang yaguddu min absarihim. Absar atau pandangan mereka itu lebih suci bagi mereka. Azka lahum, dzalika kepada yaguddu min absarihim dan wa yahfadzu furujahum, itu adalah merupakan azka lahum, lebih suci bagi mereka. Lebih suci bagi mereka yang menahan atau menjaga pandangannya. Juga yang memelihara kemaluannya atau farjinya. Yang pertama ada dua arti. Yang pertama adalah atharu liqulubihim. Atharu itu lebih suci liqulubihim bagi atau untuk hati mereka. Atharu liqulubihim, lebih bisa memberikan pada hati mukminin, membersihkan hati liqulubihim. Atharu liqulubihim lebih bisa membersihkan pada hati orang-orang yang beriman. Wa zakatu at-taharah, dan zakat itu
at-taharatu suci, wa tazkiyatu tathhir, dan tazkiyah itu artinya membersihkan. Zakat itu bersih, tazkiyah itu membersihkan. Maksudnya azka di sana adalah bukan zakat, tapi bukan zakat atau bukan bersih, tapi tazkiyah. Apa tazkiyah itu? Tazkiyah itu adalah at-tathhir, membersihkan. Jadi azka di sana artinya bukan zakat, karena zakat itu artinya bersih. Kalau tazkiyah artinya membersihkan. Sebab beda toharoh dengan tathhir, ya, atau suci dan mensucikan, bersih, membersihkan. Ada air bersih tapi tidak bisa membersihkan. Ada suci tapi tidak bisa mensucikan. Bersih zakat, kalau membersihkan namanya tazkiyah. Tazkiyatun nafsi, tazkiyatun nufus, membersihkan apa? Jiwa. Ya, membersihkan jiwa. Kalimatnya bukan zakat, ya, bukan zakat, tapi pakainya tazkiyah. Nah, pandangan mata itu bukan zakat, tapi tazkiyah. Dzalika azka lahum. Pandangan mata itu lebih membersihkan bagi orang-orang yang beriman. Membersihkan apa? Membersihkan pada hati mukminin, ya, membersihkan hati orang-orang mukminin. Apa yang membersihkan? Yang pertama menjaga penglihatan, menahan. Yang kedua menjaga farji, menahan dari hal-hal yang maksiat. Itu bisa membersihkan hati orang mukmin. Yang pertama, yaghuddu min absarihim. Yang kedua, wa yahfadhu furujahum, menjaga farji, ya, dari perbuatan yang maksiat atau zina. Ya. Kedua itu adalah merupakan apa? Azka atau tazkiyah. Lebih bisa membersihkan pada hati orang-orang yang beriman. Tapi kalau matanya tidak dijaga dari penglihatan atau melihat sesuatu yang maksiat, maka hati itu akan kotor, ya. Termasuk farjinya tidak dijaga, otomatis langsung ke hati menjadi kotor. Jadi ada garis, ada saluran, ada benang yang begitu melihat yang maksiat pasti nembus ke hati menjadi kotor. Kalau merem pasti bersih. Ya, sebab hati kalkas itu artinya kaca. Jadi bening seperti kaca. Setiap maksiat, dosa, satu titik lama-lama jadi buram. Jadi buram. Itu harus tazkiyah. Ya, harus tazkiyah. Andaikan merem terus, andaikan kita jaga terus, ya, mata dan farji, maka hati kita akan bersih, dan juga membersihkan. Bukan hanya bersih, tapi membersihkan. Sebab kalimatnya bukan zakat, tapi azka. Pandangan mata bisa membersihkan hati yang kotor. Termasuk menjaga farji juga bisa membersihkan hati. Jadi kudu kumaha? Perem, ya, atau merem. Maka hati kita akan wayan toliku ala maknani wallahu alam. Al awalu dzalika talu qulubihim wa zakatu at-taharah wa tazkiyatu tathhir. Zakat itu taharah. Ya. Puasa itu apa? Tatakun. Bukan mutakin. Kalau orang puasa itu mutakin. Salat itu apa? Apa salat? Semuanya adalah merupakan khair. Supaya amal khair menjadi ma'ruf, ya, kita harus menjadi sebagai subjek atau orang yang mengerjakan suatu pekerjaan. Orang yang bersyahadat, orang yang sholat, orang yang zakat, orang yang puasa, orang yang
haji. Itu baru menjadi ma'ruf. Ya, menjadi ma'ruf. Karena amal-amalan Islam itu khair. Al-Qur'an wa khair. Quran itu khair. Bagus. Quran itu bagus supaya ma'ruf baca terus diamalkan. Maka bacaan kita menjadi amal yang ma'ruf. Bukan hanya khair tapi ma'ruf. Lanjut. Azkalahum dzalika azkalahum wa yang toliqu ala makna ini. Wasani dzalika anma li khairihim wa aksaru wa zakatu fil aslin numuwu. Ya, fanabbaha ala anna fi ghaddil basar tathhirul qalbi wa taksirat taati wal khair. Wa dzalika annaka illam taguddo basaraka wa arkhaita inanahu tanduru ila ma la yu'nik fala yakhlu padan bun kabirun warabama ta'alika qalbuka bidzalika fatuhlika illam yarhamil. Kalau tidak ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan bisa menggunakan atau memanfaatkan apa dari fungsi mata atau penglihatan kita. Makanya kita terus berdoa kepada Allah supaya apa yang kita lihat atau fungsi mata ini untuk melihat ayat-ayat atau untuk melihat hal-hal yang manfaat, hal-hal yang manfaat. Jangan sampai begitu kita melek bangun dari tidur mata kita sudah berbuat maksiat. Masya Allah, berbuat maksiat. Makanya kita harus jaga. Itu yang pertama. Tapi yang pertama adalah menjaga mata dan penglihatannya, jangan sampai kita gugur menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah mampu menjaga atau mengendalikan pandangan mata dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Itu saja yang pertama, yaitu al-faslul awal, faslul aini.